Gunung Slamet memang bukan destinasi prestisius seperti Gunung Semeru, Rinjani, Kerinci, atau bahkan Kartens Piramida di Papua. Apalagi jika dibandingkan dengan Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Elbrus di Rusia, Aconcagua di Argentina, Denali di Alaska, dan bahkan Everest di perbatasan Nepal dan Tibet. Tetapi, mendaki gunung esensinya bukan seberapa tinggi puncak yang telah kita tapaki, namun seberapa besar dampaknya bagi perubahan dan metamorfosis diri kita, serta pengaruhnya bagi orang lain di sekitar kita. Saya juga sangat menyadari bahwa saya bukan pendaki gunung sekaliber mereka yang pernah menjejakkan kaki di Seven Summit dunia, atau bahkan seperti Sri Kandi, pendaki kebanggaan Indonesia, Putri Handayani, yang menargetkan Grand Slam selain Seven Summit juga Kutub Utara dan Kutub Selatan. Tetapi saya hanyalah seorang pendaki marginal dalam beberapa hal, seperti kemampuan fisik, karena memang usia saya sekarang sudah lebih dari separuh abad, maupun finansial, karena saya pensiunan setelah 3 dekade berkiprah sebagai guru. Hal yang menjadi andalan saya adalah tekad untuk terus berkontribusi terbaik yang bisa saya lakukan, terutama dalam mengampanyekan bagaimana menjalani pola hidup sederhana dan mencintai alam. Dari situlah kita bisa bercermin bahwa kita hanya sebagian kecil dari alam, lahir dari rahim alam, dan akan kembali ke pangkuan alam. Jadi, esensi mendaki gunung adalah bagaimana kita bisa menyelami relung-relung terdalam jiwa kita. Apapun gunung yang kita daki, harus menyebabkan kita lebih rendah hati di hadapan alam, sesama, dan Sang Pencipta. Kalau destinasi pendakian bulan Agustus yang lalu adalah Rinjani di Pulau Lombok sebagai atap Kepulauan Nusa Tenggara, maka destinasi bulan September ini adalah Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di 5 kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Kami baru tiba di base camp Jalur Bambangan pukul 14.00 karena memang di perjalanan sangat macet. Penyebabnya, selain karena long weekend, libur 3 hari dari Sabtu sampai Senin, juga ada perbaikan di beberapa ruas jalan tol Cipali, serta ada kecelakaan lalu lintas. Atau jam Enak aja loh. Yang kami lakukan di base camp biasanya adalah rehat sejenak, kemudian repacking barang-barang yang akan dibawa sebelum proses pendakian, pengurusan administrasi seperti surat kesehatan, surat izin, simaksi kalau itu Taman Nasional, dan tentu saja mempersiapkan logistik. Setelah semuanya dianggap lengkap, kami bergerak menuju ke pos registrasi pendakian Gunung Slamet melalui Jalur Bambangan, Kabupaten Purbalingga. Konsekuensi dari pendakian sore hari seperti ini adalah, pertama, kami akan kemalaman di perjalanan. Yang kedua, kemungkinan kami akan sulit mendapatkan lahan untuk mendirikan tenda. Apalagi ini momen long weekend dan Gunung Slamet baru buka kembali awal Agustus yang lalu setelah 4 bulan tutup karena kasus erupsi. Di sekitar pos registrasi ini terdapat jasa layanan ojek dengan harga yang cukup mehong ya, serta ada base camp yang bernama Restu Bumi. Seperti judul lagu Dewa ya, keren tuh. Dan ini gratis, hanya bayar parkir kendaraan serta makan kalau kalian makan di situ ya. Seperti inilah kondisi pos registrasi yang relatif lowong ya, karena memang pendakian di sore hari kurang diminati. Selain karena risiko kemalaman di perjalanan, juga tidak bisa menikmati panorama selama trekking. 24. Ya. jam udah naik. Udah naik. Buset ya Allah. 9. 9. Ya. Berarti Ini masnya sisanya. menyusul ya. Menyusul. Krunya tadi kita baru 1 yang lainnya. Ya monggo, yang Ya. penting hati-hati. Terus untuk sekarang di atas kan kita udah pasang gitu ya Pak. Mungkin kalau masnya sudah ada temennya yang butuhkan kan jangan cari. 1, 2. Nah, ini SOP sebelum pendakian nih guys. Setelah berdoa, foto bersama. Bebas, kan? Widih. Pakai yel-yel apa enggak terserah. 1, 2, 3. Sip.
Halo guys, kami baru mau berangkat dari pos registrasi menuju pos 1 pukul 14:55. Agak kesorean memang karena di perjalanan macet luar biasa. Dari pos registrasi ke pos 1, sebagian besar kami memilih untuk tetap berjalan kaki karena memang staminanya masih fit ya, sekalian sebagai warming up sebelum nanti menempuh jalur yang lebih terjal. Hanya 4 orang kalau nggak salah yang menggunakan layanan ojek. Seharga Rp70.000, lumayan kan? Bisa buat makan beberapa kali itu. Kalau nanti pada saat turun juga menggunakan ojek, berarti kalian harus menyiapkan uang PP itu Rp140.000. Seperti ini kondisi medan yang harus dilalui kalau kalian menggunakan jasa ojek dari pos registrasi tadi tuh menuju pos 1. Ngeri-ngeri sedap sih. Pada beberapa jalur pendakian tidak ada perbedaan antara trek untuk motor dan trek untuk orang. Sehingga begitu kalian mendengar suara motor dari belakang, kalian harus minggir ya, memberi jalan untuk motor supaya tidak diseruduk dari belakang. Nah, mulai dari sini nih, jalurnya terpisah antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor. Sehingga lebih aman dan lebih rileks ya. Rute awal pendakian biasanya topografinya agak landai dan dipenuhi vegetasi, ciri khas dari wilayah tropis. Lihat kiri kanannya. Karena menit-menit awal merupakan adaptasi bagi tubuh para pendaki, maka kecepatannya ya cukup santai saja, tidak perlu tergesa-gesa ya. Nikmati saja suasananya. Saya tiba di pos 1 pukul 15.55. Durasi perjalanan dari pos registrasi tadi sekitar 60 menit ya. Kalau tadi saya naik ojek, mungkin cukup 15 menit durasi waktunya. Tiba di pos 1 pukul 3:55. Berarti dari pintu masuk tadi 1 jam perjalanan jalan kaki. Ciri dari pendaki bokek. Ini turun apa naik? Turun. Oh, turun ya. Oke, permisi ya. Karir ini jangan-jangan isinya barang jualan nanti di pos 5 ya? Iya, jualan. Jualan sendal, jualan makanan, telur. Baru naik juga? Enggak. Turun? Mau naik. Emang kedengerannya apa? Enggak, tak kira tuh. Tak kira pemula, Pak. Ini dari kelompok pendaki mana ini? Jakarta. Oh, Jakarta juga. Saya dari Jakarta juga. Jakarta Selatan ini mana? Selatan, Citos. Oh, Citos, Cilandak. Saya di Komplek Timah. Kita di Bango, Pak. Hai, tetangga ternyata ketemu di Selamat dengan selamat sambil makan biskuit selamat. Jadi triple selamat ya. Pak mau biskuit, Pak? Makasih. Makasih. Sendiri, Pak. Enggak, sama rombongan. Tadi terlambat ini ada kecelakaan di tol. Jadi Itu kita tadi yang tadi. iya, tapi ada yang udah duluan dari pagi, ada yang sudah buka tenda kayaknya. Oh iya, aman kalau gitu. Iya, betul. Saya duluan ya. Sampai jumpa di Cilandak, di Citos nanti kita rayakan. Siapa aja ini namanya? Kenalan dong. Nama saya Paskalis. Paskalis. Nama saya Mahasiswa apa? Saya kerja, Pak. Kerja ini? Nama saya Mario. Mario ini? Samuel. Samuel. Mbak? Marcel. Marcel. Kita. Ini daerah Cilandak semua? Iya. Saya guru SMA Alizar Pondok Labu. Murid les-lesan saya anak Alizar tapi masih SD. Siapa? Namanya Iqbal. Oh, Mbak ngajar les ya? Ngajar di Don Bosco. Oh, iya. Ini ngajar orang. Menghajar orang. Kita kata Anda. Dunia sempit ternyata ya. Orang-orang Cilandak ketemu di Selamat sambil makan biskuit Selamat dengan Selamat. Keren, triple Selamat. Saya lanjut ya. Sehat-sehat selalu. Ini satu di antara anggota tim kami nih guys. Karena rutenya tidak begitu panjang dari pos 1 sampai pos 3, kami sepakat untuk tidak harus bersama-sama dalam pendakian ini.
Saya tiba di pos 2 pukul 16.45 menit, durasi perjalanan 50 menit dari pos 1, dan seperti inilah kondisi pos 2 cukup meriah ya, karena malam minggu dan long weekend. Sebagian pendaki malah sudah mendirikan tenda di pos 2 ini untuk antisipasi kalau di pos 3, pos 4, pos 5 sudah tidak ada lahan lagi. Ya kernaon di dia ya. Aduh, biarkan tenda, aduh liur aing. Neangan jahenya. Janda herang. Neanu haneut-haneut jahe. Ini mah aya kan. Ieu nu senyum-senyum naon yo? Ayo atuh digeber deui tong lila teuing ngasona. Bentar Pak, kalau orang nyampe ke pos 3 itu ada bendera gravitasi terus ada Oh iya, siap. aja panggil Adwin. Siap. Aing deh. Untuk bayangan. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, tentang kemungkinan akan sulit mencari lahan untuk mendirikan tenda. Mulai dari pos 2 bahkan para pendaki sudah mendirikan tenda, kemudian nanti pos 3, pos 4, pos 5 dan seterusnya. Bahkan di jalur trek pun kemungkinan akan ada para pendaki yang mendirikan tenda. Selain karena memang long weekend, juga Selamet baru buka 1 bulan yang lalu, setelah 4 bulan tutup karena proses erupsi. Ini dia, suasana di pos 3 sudah sangat semarak nih guys, seperti pasar malam. Dan kami akan menginap di sini sebelum nanti jam 2 akan melakukan summit ya. Karena rutenya masih sangat panjang sampai ke puncak Gunung Selamet ini. Idealnya memang menginap di pos 5. Jadi saya di sini. Kini saatnya dinner dengan menu nasi goreng, telur dadar, dan irisan mentimun. Gimana rasanya, enak? Lumayan, mantap. Candlelight dinner ya. Candlelight dinner di gunung. Udah pasti mantap lah. Selalu enak ya. Selalu enak. Apalagi capek gini ya. Wow. Apalagi setelah ini ngopi nih. Beuh. Sama nyebat. Mantap. Samsu, waduh. Go. Kita gas. Widih, meracik. Ini apa? Sandwich. Wah, ini cuma pada keras, Ini lagi siap-siap summit nih guys. Summit Gunung Selamet. Jam berapa sekarang? Jam 1.50 ya, hampir jam 2. Sampai jam 2. Rencana kita jam 2 summit karena masih jauh rutenya. Ya, masih ada lagi. Coklat. Potong. Pukul 2 dini hari, tim kami dan tim lainnya dari pos 3 sudah bergerak untuk summit nih guys. Kondisinya padat merayap. Nah, seperti ini nih. Sambil terkantuk-kantuk ya. Tapi biasanya sebagian besar pendaki pada saat summit itu semangatnya berkobar-kobar ya. Walaupun kondisinya masih ngantuk, kemudian juga cuaca dingin, bahkan terpaan angin kencang, mereka bertekad untuk bisa menjejakkan kaki di puncak. Dan karena Selamet adalah puncak tertinggi di Jawa Tengah, berarti untuk bisa menapakkan kaki di atap Jawa Tengah. Pada saat musim liburan, kecenderungannya terjadi pemindahan kemacetan dari kota-kota ke daerah wisata, termasuk di Gunung Selamet ini nih guys, dan gunung-gunung lainnya ya, terutama pada saat summit. Ini adalah trek pendakian sebelum batas akhir vegetasi, menjelang lereng Gunung Selamet yang didominasi oleh kerikil, yang kalau diinjak itu ada kemungkinan amblas ke bawah dan menggelinding sebagian batunya itu. Kalau selama jalur pendakian yang rapat vegetasi tadi sangat minim cahaya matahari, begitu sampai lereng Gunung Selamet yang tanpa vegetasi, langsung terlihat terang sekali nih guys. Saya tiba di lereng kawah Gunung Selamet itu sekitar pukul 6 ya guys. Coba perhatikan deh. Sebagian pendaki ada yang baru naik seperti saya, ada juga yang sudah turun. Kemungkinan mereka yang sudah turun dari puncak ini berangkat lebih awal, misalnya jam 12 malam, atau membuka tenda
di area yang dekat dengan puncak. Ya, mungkin pos 6, pos 7, dan sebagainya. Nah, saya tiba di puncak Gunung Slamet pada ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut pukul 7.00. Jadi butuh waktu 60 menit bagi saya untuk mendaki Gunung Slamet dengan kondisi topografi berupa bebatuan yang rentan ambrol kalau diinjak. Sehingga yang saya utamakan adalah keselamatan, seperti halnya nama gunungnya. Ini adalah 5 fakta unik tentang Gunung Slamet yang menarik untuk diketahui ya. Yang pertama, Gunung Slamet memiliki 5 jalur pendakian, yaitu Via Guci, Bambangan, Kaliwadas, Cemara Sakti, dan Batu Raden. Fakta yang kedua, selama ini Gunung Slamet belum pernah meletus dengan dahsyat. Kalaupun terjadi erupsi, relatif tidak berbahaya karena hanya mengeluarkan abu vulkanik dan sebagian lava. Fakta yang ketiga, Gunung Slamet adalah gunung api tipe stratovulkano dengan diameter yang sangat luas, mencakup 5 kabupaten, dan berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Sehingga kalau suatu saat nanti meletus dengan dahsyat, seperti halnya yang terjadi pada Krakatau, akan mampu membelah Pulau Jawa menjadi 2 bagian. Ngeri kan? Fakta yang keempat, Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, sehingga disebut sebagai atap Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir adalah berkembangnya mitos di masyarakat bahwa di sekitar Gunung Slamet terdapat kerajaan gaib makhluk kerdil serta adanya pasar hantu. Wow, ngeri. Percaya atau tidak, terserah kalian. Sekitar jam 8, saya mulai turun dari puncak Gunung Slamet kembali ke camping ground karena kondisinya sangat padat oleh para pendaki. Mungkin mirip seperti halnya kondisi Car Free Day Sudirman Tamrin di hari Minggu ya. Jadi, keramaian tidak lagi dimonopoli oleh pusat-pusat perkotaan, tapi juga terjadi di berbagai gunung di Indonesia, termasuk di Gunung Slamet ini. Fenomena seperti ini saya kira patut disyukuri ya. Mengapa? Karena artinya masyarakat kita sudah mulai gemar melakukan aktivitas outdoor dengan catatan tidak meninggalkan sampah. Ada pepatah yang perlu kita renungkan nih guys. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan mengambil apapun kecuali gambar. Sekitar pukul 11 siang, saya sudah tiba kembali di camping ground dan sudah disajikan hidangan untuk makan siang yang gacor banget nih guys. Sok diterangkeun naon wae ieu teh tah. Ieu nana, chefna ieu. Naon wae coba? Mana? Menunya ada es teler. Wow. Begitu turun di ieu di kawah langsung telernya. Terus Kedua ada mie goreng. oh. Mie goreng bakso. Mie goreng baksonya lengkapnya. Naon deui? Ada Ayam kecap. ayam kecap. Kecap gejrot juga na ya. Ngomong apa? Jeruk. Ada ini bakwan ala jeret-jeret. Oh. Mana ya menggairahkan ya. Sama ya Pak, sama Ieu naon ini ieu? goreng tahu bakso sosis. Oh. Mana enak po. Ieu kerupuk ya. Bukan nama enak po, Pak. Wah, mantap memang. Tadi hilap teu mawa ieu, teu mawa handphone jadi saya makan nggak di vlogin. Aduh. Padahal Portugal tuh. Ya, siap. Hati-hati. Sampai jumpa pada petualangan kami selanjutnya. Semoga menghibur dan menginspirasi. Hatur nuhun kasadayana.